Lalu kemudian yang kedua, pertolongan Allah muncul yang kedua setelah Nu'aim itu bergerilya mengadu domba. Nah ini emang adu domba ini Masya Allah dahsyat Pak. Kita jangan mau diadu antara kita kiai ulama dengan khabaib. Lah khabaib itu kan muslim Pak. Ya jangan antara Bani Quraidah dengan kaum Quraisy dan Bani Ghatafan yang semuanya menjadi memutuskan akan kembali. Nah ini masuklah infiltrasi pemikiran Nu'aim. Udah mereka udahlah daripada perang begini, kita perang juga tidak bisa tanding, perang juga tidak bisa berperang, masih mending balik saja. Nah, ini. Pada saat begitu malam hari terjadi bencana alam. Bencana yang sangat dahsyat kepada kaum Ahzab itu, langitnya gelap. Langit gelap. Sehingga keadaan menjadi mencekam. Langit gelap, udara sangat dingin, disertai hujan lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar seperti gemuruh. Menakutkan sekali. Masya Allah. Tiba-tiba perkemahan kaum Ahzab itu ditiup angin. Badai pasir. Badai pasir itu menunjukkan angin itu sangat kencang. Sehingga perkemahan itu satu persatu roboh. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, teriakan-teriakan pimpinan Quraisy itu sudah mulai seperti ini. Nah, singkatnya begini. Tatkala malam hari gelap, hujan lebat, petir menyambar-menyambar, angin topan itu melanda. Inilah Rasulullah supaya ada data di kemudian hari oleh umatnya apa yang terjadi di pasukan Ahzab. Rasul menawarkan, ala rajulun ya'tina bi khabaril qaum ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah. Siapa di antara kalian yang berani menyelinap, menyelidiki kaum Ahzab malam ini dan kemudian melaporkan kepadaku? Kalau nanti siapa yang bisa berbuat itu, ma'i yaumal qiyamah, di hari kiamat bersama aku, di hari kiamat nanti akan bersamaku di surga. Wah, luar biasa ini. Dalam keadaan yang begitu, nggak ada yang berani, satu pun nggak ada yang berani. 3.000 orang, satu pun nggak ada yang berani tawaran Nabi. Nah, karena nggak ada yang berani, Nabi kemudian bersabda, ya Hudzaifah, kum fa'tina bi kharbarin minal qaum. Wahai Hudzaifah, kum bangkit, berangkatlah, fa'tina bi kharbarin minal qaum, selidiki mereka dan beri kabar kepada aku. Pesan Nabi ketika sahabat Hudzaifah itu berdiri akan berangkat, i'tini bi khabaril qaumi wa la tudzairhum alayya. Beri kabar kepadaku tentang keadaan musuh, keadaan kaum Ahzab, dan jangan kejutkan mereka dan jangan berbuat apapun sebelum engkau itu melaporkan kepadaku. Nabi Muhammad melihat Hudzaifah itu dalam keadaan ragu, dalam keadaan namanya diperintah komandan, diperintah pimpinan, mau tidak mau harus mau, tapi takut. Nah ini kan namanya pimpinan kan main perintah, yang diperintah takut. Nah ini Pak, siapapun takut Pak. Nah karena takut maka Nabi mendoakan, Allahumma fadhu min baini yadaihi
wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Ya Allah, jagalah dia atau peliharalah dia, jagalah dia Hudzaifah, min baini yadaihi dari arah depannya, wa min khalfihi dari arah belakangnya, wa an yaminihi dari arah kanannya, wa an shimalihi dari arah kirinya, wa min fawqihi dari arah atasnya, wa min tahtihi dan dari arah bawahnya. Lengkap, Pak. Jadi doa Nabi melindungi Hudzaifah arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan, arah atas, arah bawah. Nah, lalu Nabi bersabda, la tuhditsanna fil qaumi syai'an hatta ya'tiyani. Engkau berangkat Hudzaifah, tapi tolong jangan kamu membuat tindakan apapun sampai engkau itu kembali kepadaku melaporkan kejadiannya. Sahabat Hudzaifah menyelinap, Pak. Jadi diutus Rasul menyelinap ke kaum Ahzab. Tatkala menyelinap ke sana, menyelinap ke pasukan musuh itu, angin topan datang dengan kencang sampai merobohkan tenda-tenda, merobohkan kemah-kemah. Tapi Hudzaifah dengan doa Nabi itu nggak kerasa apa-apa, Pak. Nah, ini luar biasanya. Makanya santri itu kalau kemudian mau doa, mau berangkat doain kiai ini seperti ini, Pak. Bukan berarti kiai itu sakti, bukan. Tapi mendoakan kepada yang diutus agar selamat dalam perjalanan, agar selamat dalam misi. Ini begini. Ini makanya kita sering menyaksikan. Jadi ada contohnya. Jadi santri atau pasukan sebelum berangkat didoakan oleh ulama. Didoain. Ini seperti ini, Pak. Jadi ketika terjadi ombak, badai pasir, badai, angin topan, angin puyuh, apapun dia tidak terkena. Jadi khusus Hudzaifah angin ngerti. Nah ini, Pak. Jadi semua itu ada alamatnya ternyata. Ada alamatnya, Pak. Peluru pun kalau bawahnya model begini, minggir. Nah, dalam kekacauan dan gemuruh itu yang ditimbulkan badai, kilatan hujan, pembesar Quraisy Tulaifah bin Khuwailid yang menjadi pimpinan kaum Ahzab menyatakan mengajak pasukannya untuk meninggalkan kemahnya. Nah ini, Pak. Jadi itu disaksikan. Lalu pasukan perang Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi juga mengatakan, hai kaum Quraisy, di sini bukan tempat tinggal yang nyaman. Kuda dan alat pengangkut kita sudah binasa. Bani Quraidah sudah meninggalkan kita lebih dulu. Angin dahsyat terus menyerang kita. Mari kita tinggalkan tempat ini. Nah, semuanya begitu. Mengatakan mari kita tinggalkan tempat ini. Kata Hudzaifah menyaksikan begitu, andaikan saya tidak teringat pesan Nabi, saya bisa panah orang-orang itu. Saya bisa bunuh satu persatu orang itu. Tapi karena Nabi memesankan, engkau jangan berbuat apapun sebelum engkau melaporkan kepadaku. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Tatkala kemudian mereka sudah terhempas semuanya oleh angin topan, badai, hujan dan gelap gulita, Hudzaifah balik ke pasukan kaum muslimin. Ternyata Nabi masih berdiri dan sedang mengerjakan sholat. Ini artinya apa? Angin topan, hujan deras dan segala macamnya itu hanya menimpa pasukan Ahzab. Di pasukan kaum muslimin enggak. Nabi sedang berdiri tetap melanjutkan sholat. Sehingga Hudzaifah mau melaporkan penunggu, nunggu Nabi selesai sholat. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Waktu Hudzaifah mau melaporkan kepada Nabi, tidak ada satupun kaum muslimin yang ngerti bahwa pasukan Ahzab itu sudah meninggalkan tempat dan tidak ada yang tersisa kecuali patok-patok bekas tendanya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Keesokan harinya, begitu matahari terbit, mereka sudah pada sholat subuh berjamaah, lalu kemudian mereka menyaksikan bahwa pasukan Ahzab kok nggak ada. Pasukan kaum muslimin kaget. Loh, kok ini pasukan pada nggak ada, yang cuma ada bekas patok-patok talinya aja. Kalau di Indonesia pakai tali napia lah ya, tali-talinya aja yang ada. Kemahnya udah nggak ada, apapun nggak ada. Siapakah gerangan yang mengusir mereka? Nah ini. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ternyata mereka tahu bahwa mereka itu kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 10.000 dan dalam riwayat mencapai 12.000 itu semuanya hengkang. Kembali mereka kalah perang. Nah, kemudian di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baru nanti setelah itu Nabi bersabda bahwa pasukan kafir Quraisy tidak pernah akan lagi menyerang kaum muslimin.